Intinya untuk faktor penting kita merawat burung sampai meraih hasil yang maksimal itu faktor pentingnya apa? Titik tengahnya apa menurut Om Novi? Yang pertama dia udah punya karakter. Satu. Karakter itu kadang orang bingung. Karakter itu apa? Oke Om, selamat siang Om. Siang Mas. Oke, ini kali ini agak menarik ya Om ya. Kepengen sambil nyantai-nyantai tapi ngobrol-ngobrol hal penting mungkin sejarah Om Novi nih, gimana ceritanya dulu. Ini kan biasanya kita ngobrolin masalah settingan terus ya Om ya. Ini coba di episode kali ini senambi kita ngobrol di pinggir pantai, anggap aja pantai nih Om. Bukan pantai apa? ini. Kali Serayu. Oke. Mungkin bisa sharing pengalaman Om, awal mula mungkin Om Novi bisa sampai saat ini seperti ini kan, mungkin bisa berbagi pengalaman buat teman-teman Om. Seperti apa? Ya, gini Mas, awalnya kan saya itu kerja jual beli mobil itu. Lah saya itu sebenarnya butuh suatu hiburan. Karena dari awal juga saya seneng burung juga. Entah itu burung ocean, entah itu lobet. Cuman saya itu dulu nggak mengenal lomba Mas. Ya ibaratnya cuma di rumah lah, buat iseng-iseng di rumah gitu. Iseng-iseng di rumah buat hiburan. Lama-lama itu kenal sama teman-teman yang gantang burung itu. Saya punya murai juga, punya lobet juga, punya kenari juga dulu. Lah habis itu saya ibaratnya gini Mas, saya itu kalau kawan itu ngajak gantang, saya itu nggak ada gaco. Belum punya gaco. Ya belum punya gaco, cuma iseng burung rumahan lah Mas. Burung rumahan. Terus saya itu awalnya itu beli ternakan. Dulu itu ternakan masih mahal Mas. Iya dulu iya masih mahal. Jadi anakan lobet itu masih sekitar 800, 1 juta itu. Saya beli ternakan ya iseng-iseng sambil buat hiburan, barangkali anakannya itu bisa kita jual. Awalnya seperti itu. Iya awalnya. Baru berjalan sekitar 4, 5, 6 bulan itu harga ternakan anjlok. Iya, murah. Akhirnya udahlah, tak biarin aja. Lah ada yang gacor itu betina waktu itu lumayan gacor tapi vector. Saya gantang kok cuma wak-wak Mas. Gak pernah bunyi ya. Digantangan wak-wak doang lah. Saya kan nggak paham Mas, cuma gimana kok yang lain bunyi kok nggak punya saya, cuma wak-wak doang gitu kan. Saya ya nggak tahu cara nyetingnya gimana, cara milih bahannya gimana. Burung ngalem 2 kali. Oke, nggak apa-apa, siap. Ini nggak usah bayar, ini bonus dari pihak perusahaan. Waduh, terima kasih sekali. Taman nasi boleh ya? Siap nanti gampang. Ada bonusnya nggak usah bayar loh. Oh iya siap. Wah, ini terima kasih buat teman-teman ya, ada bonus juga dari ini Om Pikas yo. Iya. Dari Pikas tuh. Oke teman-teman, ini lagi ngobrol-ngobrol juga Om. Nggak apa-apa, tenang aja Om. Lagi nyantai-nyantai. Oke siap.
Mungkin lanjut lagi Om. Iya, kan saya berjalan pengen gantang, nggak punya gaco, itu adanya gaco factory itu betina. Tapi ya itu mas, saya selang gantang terus itu nggak pernah dia juara lah ibaratnya, cuma kondangan terus. terus. Karena apa? Katanya dijemur, katanya dimandiin, katanya dikasih paut, karena saya nggak tahu cara memahami karakter burungnya kan ya susah mas. Lah terus selang berapa bulan itu saya pengen beli bahan karena ke bawah teman-teman. Iya, kepengen ya banget. kepengen lah. Siapa aja sih nggak pengen burungnya konslet ibaratnya juara. Oke. Burung digantang juara walaupun kelas lakpres kan pengen mas. Terus habis itu saya beli bahan itu di daerah sana mas, agak pegunungan. Saya ngajak teman ke sana. Nah katanya itu burung itu jantan, tapi selang sekitar kurang lebih 1 bulan saya rawat itu ternyata itu betina. Ya mungkin ya karena faktor kurang memahami. Belum tahu jenis juga. Kelaminnya aja nggak tahu. Apalagi nyeting. Lah kan gitu mas. Makanya apa ya, yang namanya pemahaman sama burung itu harus benar-benar dipahami itu ya Om ya, untuk kunci dasarnya itu Om. Iya, benar mas, benar. Terus mungkin selanjutnya seperti apa? Nah, burung itu saya kembalikan lagi yang punya karena saya pengennya jantan. Setelah saya kembalikan, saya tuker tambah itu dengan jantan bahan juga, tapi kadang bunyi kadang enggak. Ya kurang lebih saya ganteng 2 mingguan itu kondangan mas. Kondangan. Akhirnya itu burung saya biarin aja. Kok ngawin terus itu? Di jarang sangar kotak itu sama betinnya ngawin terus. Lah saya kan nggak tahu itu burung kok ngawin terus. Setelah kurang lebih 10 harian itu saya ganteng langsung juara itu. Masuk. Kan seneng banget saya. Kok juara lah karena apa? Sebenarnya pemahaman karena burung itu udah terlalu tinggi birehnya. Jadi setelah kesini saya memahami, oh berarti burung itu udah terlalu tinggi birahinya, nggak bisa jalan gantangan. Setelah ngawin birahinya turun stabil lagi, dia malah enak lagi. Begitu dipisah enak lagi mas. Berarti pas waktu momen itu langsung buat pembelajaran Om Novi sendiri. Iya benar. Jadi saya itu sebenarnya belajar dari pengalaman mas. Gak ada yang ngajarin Om? Ya tanya-tanya teman senior kita kan ada, cuman kan lebih lengkapnya itu sambil apa ya ibaratnya sambil autodidak lah. Ambil praktek sendiri. Iya ambil praktek sendiri. Gitu. Akhirnya kan ketemu mas. Birahi tinggi kalau dikawinkan itu ngedrop. Terus pakannya habis ditinggiin, dipolosin, kurang birahi pakannya dikencengkan. Permainannya cuma seperti itu mas. Oke. Jadi itu sepenggal kisahnya Om Novi. Iya. Terus selembari itu terus berlalu cari bahan. Belum mas, belum. Saya lagi seneng-senengnya itu. Gantang terus. Gantang keluar kota-kota. Keluar kota sering juara keluar kota. Akhirnya kan saya banyak temen tuh. Ya, banyak teman. Akhirnya saya mikir juga kayaknya kalau cuma satu ini pengen lah yang namanya lagi. Orang kayak gitu ya mas. Kurang puas. Udah punya satu pengen lagi. Oke. Saya beli bahan lagi. Saya beli bahan lagi itu tak kasih nama kalau nggak salah tasangka. Iya tahu. Lah burung itu diternakan, tak beli jantannya aja. Selang kurang lebih 2 bulan dia konslet mas. Konslet full, dobelan full. Ya dulu belum tahu dobelan ya. Seperti apa belum tahu. Tahu-tahu sekarang. Intinya burungnya konslet. Konslet lah, tahunya konslet. Tak kasih betina udah hampir 20 lebih mas itu burung. Nggak ada yang mau mas. Akhirnya saya jual. Saya beli bahan lagi. Terus ketiga itu apa ya? Hammer apa ya? Belum ya? Belum Om.
bahan-bahan yang terjual di Kalimantan kayak ya? Oh iya, benar. Benar, ya Soalnya itu. saya tuh tahu sejarahnya Om Novi. Iya benar, saya lupa. Gitu. Saya lupa. Saya kira tuh waktu Om Novi pembelajaran dari tahap pertama sampai ketiga itu langsung Om Novi tuh beli lobet-lobet yang masih murah-murah itu loh. Iya, tapi ya itu ada yang udah jadi, ada yang belum. Saya belum mengatakan itu nggak jadi, tapi belum jadi. Biar kita semangat ngerawatnya. Ini ada harapan terus. Iya, dan Om Novi dulu tuh nggak mau yang namanya mainan betina, karena dari awalnya belajar jantan. Iya, setelah jantan udah mulai ya udah lumayan banyak, saya pengen terjun ke betina. Memahami betina. Lah awal-awal mulai memahami karakter betina, pada dasarnya sama. Cuman kalau betina itu benar ada 3 versi penjodohan itu sama jantan, apa sama betina, apa sama paut ngelolo. Iya. Itu. Kalau jantan kan enggak, harus sama betina biar dia stabil. Tapi kalau betina itu emang di lapangan juga kan banyak. Ada yang jodohnya jantan, ada yang jodohnya betina, ada yang diuntul pakai paut ngelolo. Itu kan macam-macam, Mas. Jadi seperti itu ya ceritanya. Sebenarnya kadang teman-teman mungkin memikirkan itu wah singkat sekali ya prosesnya, tapi wah, kan iya. Karena ya kurang lebih sekitar 1,5 tahun lah saya benar-benar memahami, mendalami, saya memahami karakter burung ini diapain. Kalau burung kayak gini diapain gitu ya, kurang lebih 1,5 tahun lah. 1,5 tahun. Sembari mungkin dulunya sampai ke bawah mimpi, cita-cita kan gitu ya Om ya. Iya benar. Saya itu dulu ya sempet kapan ya punya lobet konslet gitu kan. Orang kalau udah punya keinginan dan keinginan di dalam hati itu benar-benar nancep di hati, itu tetap tiap hari kebayang kapan punya gitu, kapan punya terus Mas. Lah akhirnya perjalanan waktu sampai saya punya, sampai saya ngolah-ngolah, alhamdulillah ada yang jadi. Ya sampai sekarang gini Mas. Jadi intinya untuk faktor penting kita merawat burung sampai meraih hasil yang maksimal itu faktor pentingnya apa? Titik tengahnya apa menurut Om Novi? Yang pertama dia udah punya karakter. Satu. Karakter itu kadang orang bingung. Karakter itu apa? Karakter itu dari birahi ke bunyi. Atau enggak dia birahinya udah mentok. Kayak Bung Hatta, itu kan karakter birahi udah mentok. Walaupun dia nggak ada suara awalnya, tapi kan terlama-lama pasti suara. Karena apa? Dulu saya tahu Bung Hatta itu punya durasi vektor. Jadi kalau burung dulunya udah punya durasi vektor, kok jadi nggak ada suara, itu ada harapan untuk menggali suaranya lagi. Biar pasti keluar lagi. Yang penting dulu punya karakter dia durasi vektor, walaupun masih vektor. Kan nggak ada burung konslet begitu lahir langsung konslet. Ya nggak ada. Iya, dari semua kan dari vektor. Dari vektor ke konslet. Nah, konslet itu setelah jadi itu rata-rata ada yang rusak. Kalau rusak saya belum pernah dengar burung konslet rusak itu jadi lagi. Jarang. Ya mungkin ada 1-2, tapi saya belum pernah mencoba Mas. Ya. Burung rusak konslet jadi lagi itu. Mungkin untuk konten selanjutnya ada burung konslet rusak dibikin lagi. Iya. Siapa tahu jadi. Ya barangkali nanti saya memahami lah. Oke, kenapa saya selalu apa ya istilahnya pengen ngobrol-ngobrol sama Om Novi, karena nggak ada habis-habisnya Satu pasti itu. Dan kalau Om Novi itu istilahnya ketika ngobrol masalah settingan rawatan itu selalu ketemu akal, masuk akal gitu. Iya. Logikanya seperti ini loh, gitu kan. Jadi saya harap buat teman-teman yang mungkin masih usaha untuk burungnya kepengen konslet gitu, nomor 1 pembacaan karakter dan konsisten ya. Iya benar. Pembacaan karakter dan konsisten. Dan rata-rata itu burung konslet itu vektornya durasi rata-rata. Enggak semua, tapi rata-rata vektornya durasi. Oke. Untuk faktor pakan sendiri mungkin seperti apa? Ya pakai pakan kenceng itu kalau benar-benar masih bahan. Kalau masih bahan kita
terlalu lihat birahinya dia udah terlalu tinggi, gampang tinggal kita kawinkan. Kalau nggak ditelorin suruh ngeram, itu kan birahinya turun. Karena apa? Dia merasa punya pasangan dan punya rumah di Glodok, itu ibaratnya rumah. Gitu. Dia merasa nyaman di situ, Mas. Jadi nyaman itu hampir sebanding dengan birahi nurun, nyaman. Nah, setelah dia dipisah lagi, dia akan mencari pasangan lagi. Galau lah kalau ya Bambang itu kan belum nikah, kan galau. Jadi akhirnya konslet. Iya, konslet. Kalau kelamaan konslet ya, ini. Seperti nikah, Mbak. Kalau udah nikah kan beda, udah punya pasangan. Bambang sendiri ini salah satu apa ya? Karyawan JNT. Iya, ini yang biasa ngambil ke rumah. Pakannya Om Novi. Iya. Tiap hari, Om? Tiap hari ini. Jadi galau dia, gak punya pasangan. Jomblo. Oh ya, ini buat JNT nih. Iya. Untuk promosikan ini Mas Bambang ya. Iya kan, Om? Iya. Oke, Om, terima kasih. Ya, Ini siap. kita mau lanjut makan lagi. Ini ada tadi ada gratis juga dari Pikas katanya untuk spesialis karena mau ngobrol-ngobrol di sini. Oke, terima kasih. Ya. Sukses selalu buat Om Novi. Ya, sama-sama. Buat teman-teman juga semoga berhasil dalam merawat burung, jaga kesehatan. Pokoknya sebentar lagi kita akan ketemu di gantangan. Ya, insya Oke, Allah. Om, terima Ya, kasih. ya. Selamat siang, Om. Selamat siang.